baik, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Nacha Airfoil 4415, 6212, 2410 dan 0006. Jadi di kelompok kami sendiri, kami memilih Nacha 4415. Jadi yang pertama kali di sini kami akan melihat Nacha 6212. Oke, terkait Nacha 6212 sendiri bisa kita lihat sendiri, Nacha 6212 itu max chambernya itu 6% laminar. Untuk posisi chambernya sendiri itu 30% core dan ketebalannya sendiri itu 12%. Kita masuk ke CL nya, koefisien lift atau koefisien angkat. Untuk Nacha 6212 itu koefisien lift max nya itu dia relatif sangat tinggi. Kita lihat sendiri grafiknya, dia naik ke atas, makanya dia relatif tinggi dan besar, tapi dia sensitif. Untuk koefisien drag-nya atau koefisien hambatnya sendiri, kita bisa lihat sendiri pada grafiknya. Di Nacha 6212 ini dia tuh relatif sangat rendah atau ideal. Jadi Nacha 6212 ini dia unggul di teori tetapi sensitif terhadap kekasaran permukaan. Untuk di efisiensi CL per CD nya kita lihat sendiri, dia itu tinggi tapi sempit nih, tinggi tapi sempit. Jadi dia tidak aman di berbagai kondisi. Untuk karakter stallnya sendiri, Nacha 6212 ini dia itu sangat berbahaya, dia itu tajam. Kita lihat sendiri. Sedangkan glider itu membutuhkan stall yang progresif, bukan yang stall tiba-tiba. Jadi bisa membahayakan si glider. Untuk stabilitas pitch-nya itu atau CM-nya sendiri, Nacha 6212 itu dia kurang stabil. Nih, kita lihat sendiri grafiknya, dia kurang stabil. Oke, ini untuk Nacha yang 6212. Oke, masuk ke berikutnya. Jadi di sini saya menggunakan Nacha 0006. Oke. Berdasarkan data dasar geometri airfoil, Nacha 006 ini itu dia 0% simetris. Untuk posisi chambernya tidak ada dan untuk ketebalannya sendiri itu 6%. Kita masuk ke koefisien liftnya Nacha 0006. Untuk koefisien lift max-nya sendiri dia relatif rendah. Dia perlu angel of attack yang sangat besar. Kita masuk ke koefisien drag-nya atau koefisien hambat, daya hambat. Untuk koefisien drag-nya sendiri, Nacha 0006 sendiri dia itu tinggi pada angel of attack yang rendah. Nih, kita lihat sendiri grafiknya. Nih. Kita lihat sendiri. Untuk berikutnya kita masuk ke efisiensi CL per CD nya di Nacha 0006. Itu efisiensinya itu kita lihat sendiri, di sini dia relatif rendah, turun. Jadi dia tidak aman untuk glider, sedangkan glider itu membutuhkan grafik CL per CD yang aman di berbagai kondisi. Untuk karakter stallnya sendiri, Nacha 0006 ini dia itu tipe yang stall mendadak. Dia mendadak. Sedangkan glider sendiri, kita tahu glider sendiri membutuhkan stall progresif dan bukan stall yang tiba-tiba atau mendadak. Untuk stabilitas pitch pada Nacha 0006 sendiri, CM ini dia itu netral. Nih, pada grafik ini dia netral. Oke.
Untuk berikutnya kita masuk ke desain Nacha 2410. Baik, untuk berikutnya di sini saya menggunakan Nacha 2410. Untuk Nacha 2410 sendiri itu di chamber max-nya sendiri dia itu 2%. Untuk posisi chambernya sendiri 40% chord dan ketebalannya itu 10%. Oke, kita masuk ke koefisien lift atau koefisien angkatnya si Nacha 2410. Untuk koefisien lift max-nya sendiri itu dia relatif sedang. Dia itu liftnya itu lebih kecil. Kita lihat sendiri grafiknya lebih kecil, turun. Untuk koefisien hambatnya atau koefisien dragnya sendiri Nacha 2410 ini dia itu relatif rendah, dia itu turun. Untuk efisiensi CL per CD nya Nacha 2410 sendiri dia itu sedang. Grafiknya bisa kita lihat sendiri Pak. Untuk karakter stolnya sendiri Nacha 2410 ini dia cukup halus. Untuk stabilitas speednya atau CM-nya sendiri dia itu stabil. Seperti ini grafiknya. Oke, kita masuk ke Nacha yang terakhir. Baik, kita masuk ke desain terakhir. Jadi desain Nacha 4415 ini yang kami pilih sebagai desain Nacha untuk membuat glider. Kenapa kami memilih Nacha tersebut lebih unggul daripada desain Nacha yang lain? Jadi di sini saya akan menjelaskannya, Pak. Baik, untuk Nacha 4415 sendiri berdasarkan data geometri airfoil Nacha 4415 sendiri itu chamber max-nya itu 4% lebih tinggi dari Nacha yang lain. Untuk posisi chambernya sendiri dia 40% dan ketebalannya ini 15% lebih tinggi dari Nacha yang lain. Oke, kita masuk ke koefisien lift. Kita masuk ke grafiknya. Ini koefisien lift atau koefisien angkat. Untuk airfoil 4415 sendiri itu koefisien lift max-nya itu dia itu relatif tinggi. Seperti grafiknya kita lihat sendiri, dia tinggi, naik ke atas. Untuk karakter liftnya sendiri dia itu naiknya stabil dan stolnya halus. Beda dari 3 Nacha yang lain. Jadi Nacha 4415 ini unggul karena dia menghasilkan lift besar pada angle of attack yang rendah, jadi cocok untuk glider. Untuk koefisien hambatnya atau koefisien dragnya sendiri pada Nacha 4415 ini yaitu koefisien dragnya itu dia rendah bahkan sampai sedang. Kita lihat di grafiknya. Untuk efisiensi CL per CD nya Nacha 4415 dia itu tinggi dan stabil. Kita lihat grafiknya, tinggi bagian kuning, dia stabil. Jadi untuk glider grafik CL per CD Nacha 4415 ini biasanya paling aman digunakan karena dia paling aman juga digunakan untuk berbagai kondisi. Untuk karakter stall pada Nacha 4415 dia itu stolnya halus dan mudah dikontrol. Jadi glider itu kan membutuhkan stall progresif, bukan stall yang tiba-tiba atau mendadak. Jadi Nacha 4415 ini sangat bagus digunakan untuk glider. Untuk stabilitas speednya atau CM-nya sendiri Nacha 4415 ini dia negatif stabil. Kita lihat sendiri grafiknya. Seperti ini. Jadi alasan kami memilih Nacha 4415 sendiri Pak, itu dia memiliki keunggulan tersendiri. Jadi keunggulannya itu yang pertama, liftnya itu tinggi pada kecepatan rendah. Jadi dia cocok untuk take off, thermal soaring, dan glide panjang.
dia juga lebih efisien dibanding Nacha 2410. Yang kedua, efisiensi glidingnya yang konsisten. Jadi CL per CD nya Nacha 4415 ini dia rentang terhadap angle of attack yang luas, dan dia tidak rewel seperti airfoil laminar 6212. Untuk stallnya sendiri dia halus dan aman, jadi dia sangat penting karena kan untuk glider, pesawat latih atau UAV itu kan dia memerlukan stall yang halus dan aman. Dan yang keempat sendiri, dia tahan terhadap permukaan kasar. Jadi kami memilih Nacha 4415 karena itu tahan terhadap permukaan yang kasar. Jadi dia tidak terlalu sensitif terhadap debu, serangga, bahkan kesalahan manufaktur. Dan yang kelima, dia mudah dikontrol dan stabil. Jadi CM negatifnya bertemu pitch stabil, cocok untuk pilot pemula dan desain konservatif. Jadi itu adalah alasan kami memilih Nacha 4415 karena dia sangat cocok diaplikasikan untuk membuat glider, pesawat latih, atau UAV. Jadi kesimpulan akhirnya dari presentasi kami tadi, jadi Nacha 4415 ini merupakan airfoil yang paling seimbang di antara Nacha 2410, 6212, dan 0006 karena dia memiliki lift yang tinggi, efisiensinya stabil, stallnya halus, serta karakter yang toleran terhadap kondisi nyata. Oleh karena itu kami memilih Nacha 4415 karena dia sangat cocok digunakan untuk para glider dan pesawat ringan yang mengutamakan keselamatan dan performa jelajah. Mungkin untuk yang berikutnya Pak, dikarenakan kami tadi proposalnya PPT-nya tidak lengkap, tidak ada kiblatnya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan. Jadi di sini kami sudah memperbarui proposal. Salah Pak. Jadi di sini kami sudah memperbarui PPT kami. Baik. Jadi ini PPT kami yang tadi Pak. PPT yang tadi itu tidak ada kiblat. Jadi kiblatnya belum dicantumkan. Jadi itu sudah kami revisi atau sudah kami perbarui. Jadi kita lihat Pak. Ini untuk analisis expeller 5-nya. Nah, dan ini analisis kiblatnya sudah kami cantumkan Pak. Sudah kami perbarui juga. Ini adalah analisis kiblatnya Pak. Dan ini adalah hasil percobaannya yang kami lakukan pada glider kami dengan menggunakan Nacha 4415. Baik, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Apabila ada salah kata, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.